ada placement testnya ya. Memang jadi kita langsung bisa pilih kelas advance tanpa kita tahu kira-kira level kita ada di mana dan level advance yang dimaksud sama titik nol ini kayak gimana sih. Jadi ini menurut saya catatan yang pertama. Hi, it's Redmi and this is Redmi Review. Kita butuh banget teman-teman yang bisa mencairkan suasana di kelas. Jadi buat teman-teman dimanapun berada, nggak cuman kelas kursusan, kelas kuliah, kalau misalnya teman-teman itu emang suka bercanda, ya bercanda aja. Itu pasti pada senang banget ya dosen, guru, atau si tutornya. Dan teman-teman yang lain juga. Untuk proses belajarnya sendiri itu dibagi jadi dua ya. Proses belajar aktivitas tatap muka yang kita ketemu di Google Meet sama yang supervised learning yang teman-teman sudah bisa lihat juga tadi di Moodle. Kita bahas yang tatap muka di Google Meet dulu. Untuk mekanisme kelasnya itu kurang lebih sama aja sih setiap pertemuan yang Senin, Rabu, Jumat itu. Kalau saya jelasin alurnya, pertama nanti si tutornya bakalan membuka kelas. Jadi greeting seperti biasa, menyapa kita satu persatu. Itu jadi cara tutornya untuk encourage kita untuk ngomong juga. Kalau di pertemuan perdana sih itu sekaligus pretest sih. Kalau saya lihat pretestnya itu adalah perkenalan. Disitulah tutornya mulai ngeplot-plotin nih kira-kira si studentsnya itu seperti apa. Habis dia greeting, barulah mulai masuk ke materi hari itu. Jadi ngebahas nih materinya mulai dari biasanya ngebahas vocabnya dulu sih. Nah setelah greeting ini tutor akan langsung masuk ke materi. Kalau materi di pertemuan perdana kemarin memang itu masih ngebahas pembentukan kalimat, vocabulary kayak gitu-gitu ya, lumayan masih basic gitu. Memang mungkin karena pertemuan perdana kali ya. Tapi setelah itu kelasnya mulai ngebahas topik-topik yang lebih spesifik. Kemarin itu ada ngebahas K-pop, ada ngebahas dream kayak gitu-gitu. Biasanya bakal ada artikel yang akan dibacakan oleh tutornya. Habis itu tutornya bakalan ngajak kita juga untuk ganti-gantian ngebacain sambil biasanya ngasih respon gitu. Tutornya encourage kita untuk ngomong what is your opinion about this gitu. Setelah materinya selesai, nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Si tutornya akan bergantian menanyakan pendapat kita tentang apa yang udah kita baca atau apa yang udah kita bahas di dalam kelas. Nah, dalam prosesnya ini biasanya tutor akan langsung mengoreksi, terutama ketika tutornya minta students untuk baca si paragraf itu bergantian ya. Biasanya setelah baca, itu tutornya langsung ngasih tahu, oh pronunciation-nya ini seharusnya ini, kayak gitu-gitu. Terus, kalau misalnya ada yang tiba-tiba lupa vocab mungkin, atau pokoknya yang stuck gitu speakingnya, nah itu pelan-pelan tutornya bakalan ngebantu kok. Gak apa-apa, pakai bahasa Indonesia dulu kalau misalnya udah benar-benar mentok banget gitu. Untuk proses pembelajaran tatap muka ini, saya sedikit nambahin, kita itu pretestnya kan tadi ya, yang pertemuan perdana kita kenalan. Kemudian untuk midtest kita nggak punya, tapi nanti di akhir kita punya post-test. Post-testnya ini sendiri, mekanismenya kita bakalan ditelepon satu persatu via WhatsApp sama tutornya. Jadi kita udah nggak pakai Google Meet lagi, kita tinggal ikut undian di WhatsApp grupnya biar kita tahu, oh kita giliran keberapa, terus jam berapa kita bakalan ditelepon sama tutornya. Terus ya udah, itu udah jadi post-test kita. Nah, sementara untuk supervised learning-nya ini lebih ke tugas sih kalau menurut saya. Jadi karena memang ada keterangan juga sih waktu technical meeting itu, untuk supervised learning student akan diberikan feedback ketika perlu. Dari pengalaman saya sendiri, ketika saya submit tugasnya itu nggak dapet feedbacknya sih. Jadi dia ini lebih ke memastikan kita agar selama satu periode kita ikut program itu memang kita menjaga lingkungan kita juga gitu, memastikan kita tetap latihan speaking walaupun nggak di kelas, dan memberikan kesempatan buat kita juga untuk perform speakingnya yang dengan durasi yang lebih panjang. Karena memang di kelas itu kita kurang lebih dapat kesempatan untuk ngomongnya kan antara 2, 3 atau kadang-kadang 4 kali kalau misalnya studentsnya lagi dikit yang masuk, karena memang 14 orang. Jadi tugas untuk supervised learning kita ini, kita diminta untuk selalu bikin video, merekam video dengan durasi minimal 2 menit dengan topik yang sudah ditentukan. Biasanya tuh udah ada di e-learning platformnya. Kayak misalnya pertemuan perdana ngomongin tentang places. Oke, besok untuk supervised learningnya videonya tentang places gitu. Atau untuk yang pertemuan akhir-akhir gitu, kita tuh udah ngomongin topik-topik yang lebih beragam kan. Jadinya tutornya itu minta kita untuk baca artikel bebas topiknya apa, habis itu diminta untuk bikin
video. Jadi videonya berisi tanggapan kita atau rangkuman dari artikel tersebut, terus kita kasih opini kita juga. Oke, poin penting lainnya, komentar overall saya tentang si titik nol Kampung Inggris, khususnya untuk program online yang advanced speaking ini. Yang pertama, karena kelas speaking di titik nol ini emang gak ada placement testnya ya, memang jadi kita langsung bisa pilih kelas advance tanpa kita tahu kira-kira level kita ada di mana dan level advance yang dimaksud sama titik nol ini kayak gimana sih. Jadi ini menurut saya catatan yang pertama. Tetap ada sih layanan untuk placement test yang disediakan oleh titik nol. Saya juga sempat coba, tapi itu untuk TOEFL sama IELTS aja. Setahu saya di Kampung Inggris itu memang biasanya sebelum kita masuk ke satu kelas, walaupun kita udah milih nih, kelas advance, tapi kita bakalan di plotting lagi, akan disesuaikan lagi dengan hasil placement test kita. Kita biasanya dari placement test itu akan dapat rekomendasi, sebelum masuk ke kelas yang dipilih ini, baiknya kelas yang ini dulu biar misalnya nggak bakalan ketinggalan ketika di kelas, atau mungkin biar nggak bosen karena harusnya dia masuk ke kelas yang levelnya lebih lanjut lagi kayak gitu. Jadinya karena nggak ada placement test ini, peserta di dalam kelas ini itu jadinya levelnya sangat beragam, dan ada kalanya teman-teman yang lain tuh udah bisa ngomong nih, udah cukup fluent, tapi yang lain masih agak-agak kesulitan, butuh di encourage dulu untuk confidence-nya. Nah ini perlu kita bantu juga. Cuman kalau menurut saya ini cukup terbantu karena memang kalau dari silabus yang sudah dibuat sama sistemnya titik nol ini udah cukup masuk sih. Walaupun ini kelas advance di pertemuan perdana dan dalam mekanisme pembelajarannya ini masih tetap sangat encouraging untuk teman-teman yang level basic to intermediate gitu. Cuman memang khawatirnya kalau teman-teman ekspektasi advance-nya itu sama kayak ekspektasi saya yang mikirnya kelas advance itu teman-teman yang udah bisa nyaman dikasih topik-topik yang lebih serius, topik-topik yang lebih akademik kayak education, environment, technology, dan lain-lain. Itu kan juga yang tertera di keterangan kelasnya yang ada di website titik nol juga kan. Nah ekspektasi saya itu seperti itu. Asumsinya teman-teman yang advance level ini adalah mereka yang pre-IELTS gitu, yang udah siap lah setelah ini bakalan mempersiapkan IELTS-nya. Cuman memang untuk yang kelas yang saya ikuti ini memang masih agak-agak beragam. Mungkin bisa kali ya untuk titik nol itu dibikin satu level lagi, post advance misalnya. Jadi setelah kelas advance speaking ini nanti ada lagi tuh satu level sebelum akhirnya ke pre-IELTS. Selanjutnya yang jadi catatan saya dari segi presentasi. Jadi memang tiap kali kita kelas itu tutornya langsung share screen modulnya gitu. Jadi kita langsung baca modul yang sebenarnya bisa kita akses juga di e-learning platform sebelumnya. Nah ini menurut saya agak-agak kurang interaktif sih. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita materinya itu dibawakan, dipresentasikan di PPT, mungkin jadi nggak polosan putih aja dan lebih menarik juga, sehingga kita lebih semangat walaupun kita ketemunya virtual aja. Terus juga untuk platform e-learningnya ini ternyata kalau di periode kita kemarin itu belum bisa dipakai untuk submission tugasnya. Jadi video-video yang kita buat setiap supervised learning itu kita submit langsung ke WhatsApp group. Saya nggak tahu sih, mungkin ada beberapa teman-teman yang submitnya PC ke tutornya, karena kalau di grup itu sih kurang teman-teman yang ngumpulin tugasnya. Either mereka emang belum sempat ngumpulin atau mungkin ada yang lewat PC. Terus kaitannya sama jumlah total students di kelas ini ya, kalau menurut saya ini sih memang kurang intensif karena satu kelas, satu sesi itu agak-agak kurang cukup untuk teman-teman yang berjumlah 14 orang. Jadi satu orang tuh bisa ngomong antara 2-3 kali itu aja. Poin selanjutnya kaitannya sama standar kamera di tutornya juga sih. Jadi nggak perlu kamera yang terang banget sebenarnya, harus pakai kamera laptop yang mana gitu. Tapi menurut saya perlu lebih dikasih pencahayaan lagi sih. Biar kita bisa lebih kelihatan gitu ekspresi dari tutornya, walaupun kita ketemunya virtual, tapi seenggaknya itu salah satu yang bisa bikin kita lebih interaktif juga kelasnya dan semangat untuk mengikuti proses belajarnya juga kan. Tapi terlepas dari catatan-catatan tadi, hal yang sangat saya apresiasi dari titik nol ini adalah adanya platform e-learning yang tadi saya sebutin ya. Akhirnya kita bisa akses materi sebelum pertemuan dilaksanakan. Tutornya juga interaktif dan sangat ramah, jadi sangat-sangat membantu.
Dan terlepas dari level advance yang saya expect tadi saya bilang itu, sebenarnya untuk silabus itu kan emang udah cocok sih dengan mayoritas students yang ada di kelas ini. So, dengan harga 100.000 untuk satu periode, itu harga promo ya, tapi harga normalnya 250. Jadi menurut saya program yang worth the price karena kita bayar 100.000 bisa ngobrol, ketemu teman-teman baru dengan fasilitas yang seperti itu. Dan menurut saya juga cukup efektif. Tipsnya adalah teman-teman jangan sampai pasif, benar-benar harus aktif, dan kalau bisa juga menyapa teman-teman yang sekelas itu di luar grup WhatsApp, bisa di PC salam kenal kayak gitu-gitu, minta bantuannya, mungkin diskusi, mau saya ajak diskusi nggak, kayak gitu-gitu. Menurut saya itu adalah salah satu yang perlu teman-teman lakukan ketika daftar kursus, terutama kursus online kayak gini, karena biasanya tuh kalau daftarnya satu program yang sama, kita bisa ketemu orang dengan tujuan yang sama dan bisa saling ngebantu juga. Siapa tahu teman-teman dapat teman belajar baru dari situ kan. Nah, sekian Redmi review kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk mempertimbangkan mau ngambil kursusnya yang mana. Mungkin ada yang memang pengen ambil titik nol tapi masih ragu-ragu. Semoga bisa jadi lebih jelas dengan adanya review ini. Atau mungkin teman-teman yang tadinya pengen kursus online tapi masih ragu-ragu. Nah, saya percaya video ini bisa jadi gambaran banget buat teman-teman. Ingat, sebelum mulai kursus pastikan untuk riset dulu ya. Baru teman-teman bisa menentukan mau ngambil program apa. Habis itu baru daftar. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri semua ini, pastikan teman-teman like dan share video ini kalau menurut teman-teman ini bermanfaat dan mungkin ada orang lain yang juga butuh informasinya. Kemudian komen juga di bawah ini kira-kira kursusan mana lagi yang menurut teman-teman butuh saya review. Nanti akan saya coba buat juga reviewnya untuk membantu teman-teman. Yang terakhir, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi baru ketika saya upload lagi ya. So, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!